Tuhan Yang Maha Esa. Dah. Selamat malam buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan dan dapat bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Saya sebagai host memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rima Lumbantoruan, asal instansi. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini yaitu belajar secara virtual dengan materi informasi dalam artikel. Saat ini ada yang mendampingi saya, yaitu moderator Ria Putri Yanti, dan sebagai narasumber kita adalah Ibu Ratnawati SPD. Ayo, kita beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita, biar narasumber berbagi ilmunya dengan semangat bersama kita hari ini. Untuk tertib acara kita hari ini, dimohon bagi para peserta, yang pertama, menonaktifkan kamera dan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab pada saat acara berlangsung, acara sedang direkam. Yang kedua, apabila mau bertanya, di saat sesi bertanya, boleh mengacungkan raise hand atau bertanya lewat chat, ataupun di saat sesi bertanya, boleh membuka mikrofonnya ataupun kameranya, dipersilahkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan langsung kepada Ibu Moderator. Untuk waktu Baik. dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang malam hari ini semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Maret 2021, kita dapat melaksanakan belajar secara virtual dengan materi informasi dalam artikel, yang narasumbernya adalah mentor kita, yaitu Ibu Ratnawati, salah satu guru dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Selawat dan berserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber atau mentor kita yang telah sempatkan hadir hari ini untuk lebih menyemangatnya. Sebelumnya mari kita bacakan bismillah atau basmalah agar terlaksana dengan baik. Yang telah bergabung pada malam hari ini, kita akan mulai saja langsung kepada mentor kita, yaitu Ibu Ratnawati SPD. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua yang telah hadir di dalam dan telah dipercaya untuk menjadi sebuah narasumber di dalam pertemuan di Google Meet dengan materi belajar secara virtual dengan materi informasi dalam sebuah artikel. Di sini pun saya sebagai narasumber atau mentor, kita juga sama-sama belajar, karena saya pun juga di sini selain ingin menambah ilmu, juga ingin berbagi apa yang sudah saya ketahui selama ini, ya kita sama-sama belajar. Nah,
Untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan dulu nama saya. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal makanya tidak sayang. Nah, oleh karena itulah saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ratnawati, guru SMA Negeri 2 Bunguran Timur, mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Dan kebetulan materi yang saya bawakan malam ini adalah berhubungan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu belajar secara virtual dengan materi informasi dalam sebuah artikel. Oke, bisa kita mulai? Oke. Di sini saya akan menampilkan slide ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, apakah sudah bisa, apakah di layar Bapak Ibu sudah muncul yang saya tampilkan di sini? Sudah, Ibu. Oke, Belum. terima kasih. Belum? Oke, kita tunggu ya Ibu ya. Tinggal di itu aja, klik apa yang mau ditampilkan, Bu. Udah ada tulisan Anda melakukan presentasi kepada semua orang. Sudah muncul kah? Udah. Halo Bapak Ibu. Udah, Ibu. Udah. Oke. Materi kita malam ini yaitu bertemakan informasi dalam sebuah artikel. Artikel itu adalah sebuah tulisan singkat yang ada di dalam, yang dimuat di dalam surat kabar. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah melihat artikel di surat kabar ataupun di dalam majalah. Itu adalah hal yang lumrah atau umum kalau kita membaca di media massa dalam bentuk media cetak. Di sini pengertian dari sebuah artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jenis tulisan ini sering kita temui pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet yang biasanya berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Informasi yang ada pada artikel biasanya selalu aktual. Jadi, apapun yang kita muat di dalam sebuah artikel itu biasanya dia selalu aktual, berita yang hangat, yang lagi heboh-heboh dibicarakan. Dan dasarnya dia tuh berasal dari sebuah fakta yang terjadi. Oke. Kemudian yang berikutnya, dikatakan juga artikel itu berbeda dengan karya ilmiah. Nah, penggunaan bahasanya selalu disesuaikan dengan pembacanya karena artikel ini bersifat umum. Nah, oleh karena itu, artikel itu adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan keyakinan penulis terhadap masalah yang disajikan. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Nah, untuk semua yang hadir di dalam meeting ini, tujuan utama dari sebuah artikel itu yaitu meyakinkan. Selain meyakinkan, dia juga di sini memberikan suatu pengetahuan yang bersifat mendidik. Selain itu juga dia bersifat menghibur pembaca. Itulah tujuan dari sebuah artikel. Yang berikutnya, itu kita akan membedakan antara informasi dalam sebuah artikel, baik itu fakta maupun opini ya. Untuk membedakan antara fakta dan opini, perlulah semua yang hadir dalam ruangan meeting ini untuk mencermati bagaimanakah ciri-ciri fakta maupun opini. Nah, ini berikutnya ya. Ciri-ciri daripada kalimat fakta, pada dasarnya kalau sebuah kalimat fakta itu dia bisa menjawab unsur 5W. Nah, 5W itu apa? What, why, where, when, who. Nah, 5 ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya Bapak Ibu ataupun peserta didik itu sudah memahami apa itu 5W. Nah, dia bisa
menjawab unsur 5W yang ini ya. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Berarti sebuah fakta itu adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Itu ciri-ciri daripada sebuah fakta pada umumnya. Nah, kalau kalimat opini, ia ini berangkat daripada sebuah fakta. Adanya fakta, otomatis nanti dengan sendirinya akan bermunculan opini-opini yang diungkapkan oleh sebagian orang. Nah, di sini namanya opini ini kita sulit untuk membuktikan kebenarannya karena dia berupa suatu pendapat yang dikemukakan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, itu ya. Nah, disampaikan di sini salah satu cirinya. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Berarti kalau opini ini kebalikan daripada fakta bahwa dia tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Nah, selanjutnya jenis-jenis kalimat fakta. Fakta secara umum ya. Kalimat fakta umum itu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contoh, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu adalah suatu kalimat fakta yang alamiah, ya. Karena itu pun memang sudah terjadi dari zaman ke zaman dan itu memang tidak bisa kita rubah, memang udah ketentuan alam. Sama juga dengan seperti ini, harimau memiliki kulit belang-belang. Nah, itu kan adalah fakta alamiah. Nah, itu dengan seperti itu ya. Kalau fakta khusus, kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu corona. Kenapa dikatakan sementara? Karena ini hanya terjadi pada kurun waktu tertentu. Misalkan selama 1 tahun, nanti dia akan berubah lagi tahun-tahun yang akan datang. Itulah jenis-jenis daripada kalimat fakta ada 2 ya, fakta khusus dan fakta umum. Oke. Sekarang kalimat opini. Kalimat opini, ada opini perorangan atau individu dan ada opini umum. Nah, di sini ditampilkan sepertinya nanti sore akan turun hujan. Itu adalah kalimat opini individu. Itu adalah pendapat dari seseorang secara individual. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Apakah akan turun hujan? Itu pendapat dari seseorang. Berbeda dengan opini umum. Nah, kalau opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Nah, contohnya, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Nah, perbedaannya sangat jelas ya. Ini adalah secara umum ini bisa diakui oleh beberapa orang bahkan lebih. Nah, itu menyatakan secara umum. Nah, kalau individu tadi dia hanya bisa diakui oleh 1 orang atau individu. Nah, itu perbedaannya. Oke, bisa saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawabnya akan kita buka sesi tanya jawab. Nah, sekarang yang saya menyampaikan materinya dulu. Oke, semuanya. Saya lanjutkan dulu ya, Ibu moderator. Oke, nah, di sini saya akan oke. Baik, bagi secara keseluruhan. Iya, bagi keseluruhannya. Nah, jadi secara keseluruhannya, artikel itu adalah tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang informasi dalam sebuah artikel. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan lagi. Saya serahkan lagi kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih Ibu narasumber atau Ibu mentor. Nah, silakan bagi siswa atau mentor-mentor yang mengikuti acara ini yang mau bertanya, silakan
angkat tangan atau langsung bertanya di sesi ini? Sepertinya tidak ada, Ibu. Kayaknya semuanya pada paham tentang informasi ini. Oke, kalau tidak ada berarti coba saya ingin menampilkan sebuah video yang sudah saya rancang dari materi yang sudah saya buat di sini. Saya buatkan dalam bentuk video, hanya contohnya saja. Di sini kan saya menampilkan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi dari video ini nanti akan saya tampilkan ulang bagaimana kita memunculkannya dalam sebuah video. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya. Ini adalah contoh-contoh yang saya buat dalam bentuk slide-slide ya. Nanti bisa kita tampilkan ketika kita mengajar di dalam kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih narasumber kita atau mentor kita, Ibu Ratnawati, yaitu guru salah satu dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur yang mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Untuk sesi pertama ya, dari narasumber kita atau mentor kita bidang studi Bahasa Indonesia telah selesai, maka kita akan melanjutkan pada sesi kedua, yaitu yang akan kita laksanakan 5 menit ke depan yang akan materinya yaitu bidang studi matematika. Baik, peserta didik semuanya yang telah bergabung, jangan tutup dulu. Kita akan ada sesi berikutnya ya, host ya Bu Rima? Siap Ibu. Nanti ada yang pertemuan kedua jangan kemana-mana ya. Iya benar. Silahkan. Istirahat, benar. Untuk siap-siap, kita akan rekamannya akan kita hentikan untuk sementara. Baik, silakan untuk beristirahat. Bye. Nanti ya 5 menit lagi kita gabung. Oke. Terima kasih.